يا عظيم أنت العظيم طاهر القلب نقي الذاكر. وعن جابر رضي الله تعالى عنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما عمل آدمي tidaklah anak Adam beramal amalan dengan satu amal apapun anja yang lebih menyelamatkan lahu bagi dia minal azabi dari azab Allah min dzikrillahi dari zikir kepada Allah. Qila dikatakan walal jihad fi sabilillah, tidak pula jihad fi sabilillah. Qala walal jihad fi sabilillah, tidak pula jihad fi sabilillah illa ayyadriba bisayfihi hatta yanqati', kecuali dia memukulkan pedangnya sampai terputus. Rawahu at-Tabarani bi isnadin rijaluhu thiqat. Jadi di sini dijelaskan bahwa bukan termasuk amalan yang paling menyelamatkan dari azab Allah itu adalah zikrullah. Jadi zikir itu punya banyak sekali keutamaan. Di antara keutamaannya yang paling tinggi, orang yang berzikir akan diingat oleh Allah. Itu keutamaan yang tidak perlu tambahan keutamaan. Fadilah yang laisa fauqaha fadilah. Satu kelebihan yang tidak ada di atasnya kelebihan lagi. Orang yang ingat kepada Allah, dia diingat oleh Allah. Lah hasil dari diingat oleh Allah itu apa? Anja min adabillah. Amalan itu menjadikan orang itu tidak diazab oleh Allah. Ini keutamaan zikir yang kedua yang terbesar itu, yaitu menyelamatkan orang dari azab. Baik azab di dunia maupun azab di akhirat. Qul huwal qadiru ala ay yab'atha 'alaikum 'adaban min fawqikum aw min tahti arjulikum. Allah itu kuasa, kalau kita mau merenung sedikit saja. Kuasa Allah itu menurunkan azab dari atas langit, kuasa. Menurunkan azab dari bawah bumi, kuasa. Dari depan kita, kuasa. Dari kiri kita, kuasa. Kanan kita, kuasa. Dari dalam tubuh kita pun juga kuasa. Maka kehancuran seseorang yang dimurkai oleh Allah itu caranya macam-macam. Ya tergantung Allah pengen menghancurkannya bagaimana. Aminhum man arsalna alaihi hasiba, diturunkan hujan batu. Minhum man ahadathu as-sayhah, diteriaki malaikat Jibril saya mati semua. Minhum man khasafna bihil arda, ditelan bumi hidup-hidup. Minhum man aghraqna, tenggelam, baik tenggelam di laut atau tenggelam di rumahnya. Jadi azab itu bisa turun dari berbagai arah, yang kita sangka-sangka maupun tidak kita sangka-sangka. Au ya'khudahum fi taqallubihim fama hum bimu'jizin au ya'khudahum ala tahawufin fa inna rabbakum lara'ufur rahim. Bisa di siang hari, bisa di malam hari, bisa di rumah, bisa di luar rumah. Kalau Allah menghendaki, maka orang tabrakan di jalan raya. Kalau Allah menghendaki, maka dalam rumah pun bisa ditabrak. Truk mampir ke rumahnya. Itu sudah banyak kejadian. Sudah banyak kejadian kapal nabrak rumah orang, pesawat terbang menjatuhi rumah orang. Jadi artinya kalau kita merenung itu, kita tidak akan bisa merasa aman dari azab Allah. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Jadi orang yang merasa azab itu tidak akan datang, itu betul-betul sebodoh-bodohnya orang. Maka dulu
Di Jepang sana pernah ada orang yang dia sesumbar. Dia merasa hebat, bisa menahan azab Allah, pasang rumah anti gempa. Pokoknya gempa kayak apapun nggak bisa, ada pirnya rumahnya itu. Jadi bisa goyang kanan, goyang kiri, goyang kanan, goyang kiri gitu. Nah, ternyata besoknya gempanya bukan kanan kiri, gempanya naik atas bawah, atas bawah, atas bawah. Rontok semua. Seperti pesawat Sukhoi Jet 100 tuh tahun 2012. Pilotnya bilang, ini pesawat ini tidak mungkin jatuh. Tidak mungkin nabrak karena bisa belok sendiri. Akhirnya terbang, betul belok sendiri, ada gunung malah belok ke gunung. Brak. Nabrak gunung salah. Jadi azab Allah itu bisa datang dari mana saja yang tidak disangka-sangka. Lah, solusi pelindung, penjaga dari azab Allah adalah berzikir kepada Allah. Berzikir menyelamatkan kita dari azab Allah ketika di dunia. Yang mana azab di dunia ini hanya peringatan, fungsinya hanya peringatan. Juga azab yang lebih besar, wal adzabul akhirati ahza, wal adzabul akhirati akbar. Azab di akhirat yang lebih besar itu juga akan terhalang dari seseorang sebab dia zikir kepada Allah. Maka ada seseorang yang dia sudah jatuh dari sirat, hampir masuk ke dalam neraka. Tiba-tiba ada air yang menahannya diterbangkan ke surga. Air apa ini? Air mata karena dia berzikir kepada Allah. Jadi begitulah. Azab akhirat terhalang dengan zikir. Azab dunia juga terhalang dengan zikir. Maka kebalikannya, yang tidak berzikir sangat mungkin diadab di dunia dan di akhirat. Makanya kita harus betul-betul perbanyak betul zikir ini. Insyaallah semuanya. مولاي صل وسلم دائما أبدا